Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ada makanan, minuman di atas meja mau disimpan dulu ya. Supaya pembelajaran kita hari ini nggak terganggu. Oke, Pak Hadi silakan bicaranya mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Bapak ambil langsung aja ya. Ini Salamananda, Anifah, Aurel, Rini, Aina. Oke, lanjut semua ya. Ada yang lanjut tak? Ada Ada alasannya kenapa nggak lanjut? Alasannya apa? Oke, jika nanti kalau ada yang ketemu Rizky mohon kabar ya. Oke. Ada yang masih ingat nggak apa pembelajaran kita minggu kemarin? Jurnal umum. Jurnal umum. Ada yang masih ingat apa itu jurnal umum? Ya Pak. Maradi apa? Jurnal yang mencakup semua transaksi Pak. Oke. Betul ya Maradi. Jurnal umum itu adalah jurnal yang mencakup semua transaksi. Sekarang kita akan membahas tentang jurnal Khusus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam apa itu jurnal khusus, Bapak mau tanya dulu apa itu jurnal dan apa itu khusus. Siapa yang tahu angkat tangan? Apa itu jurnal? Jurnal itu catatan. Yang tahu angkat tangan dengan Lili, boleh? Jurnal itu catatan. Jurnal itu pencatatan yang khusus, siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu khusus? Jadi apa itu? Mencatat secara detail dan terperinci Pak. Oke, mencatat secara detail dan terperinci. Yang tadi itu jurnal adalah pencatatan, khusus itu secara terperinci. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu jurnal khusus? Boleh katakan? Maradi. Jadi kalau dilihat dari jawaban teman tadi, jurnal khusus itu adalah pencatatan akuntansi pada akun khusus Pak. Transaksi yang khusus. Jadi jurnal khusus itu adalah sebuah pencatatan, tapi dalam transaksinya yang khusus, di mana pencatatan itu dicatat secara terperinci di sebuah perusahaan. Oke. Kita mengerti apa itu jurnal khusus? Selanjutnya, nah di dalam jurnal khusus ini ada jurnal khusus tersebut dan ada jurnal umum. Kenapa jurnal umum termasuk ke jurnal khusus? Siapa yang tahu? Abel? Ada transaksi di jurnal khusus yang tidak bisa dimasukkan di sana, jadi dimasukkan dalam jurnal umum. Apa contohnya? Contohnya rekor jurnal. Oke, betul ya Abel. Yang tadi kita sudah ketahui jurnal khusus itu pencatatan yang terperinci. Jurnal umum adalah pencatatan secara semua transaksi. Kenapa jurnal umum masuk ke jurnal khusus? Dikarenakan ada sebuah pencatatan itu yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Nah, kita catat di jurnal umum. Contohnya tadi betul kata Abel, yaitu adalah rekor penjualan dan rekor pembelian. Dan tahu apa perbedaannya dalam dan jurnal khusus? Oke. Nah, siapa yang tahu apa saja macam-macam jurnal khusus tersebut? Velia? Jurnal kejadian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, Oke. jurnal pengeluaran kas, sama Oke. jurnal khusus. Oke, betul ya Velia. Di jurnal khusus itu ada kita catat 5 macam jurnal. Yang satunya sudah kita ketahui sebelumnya yaitu jurnal umum. Nah, yang empatnya lagi betul kata Velia tadi ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Siapa yang tahu apa itu jurnal penjualan? Velia? Jurnal yang khususnya tempat mencatat semua penjualan. Oke. Kalau jurnal penjualan secara apa? Betul ya. Jurnal penjualan adalah semua transaksi penjualan yang dicatat, tetapi secara kredit. Yang penjualannya itu secara kredit. Kalau siapa yang tahu kalau secara tunai di mana kita catat? Oke, betul. Kalau secara tunai itu kita catat di jurnal penjualan. Kalau secara kredit itu di jurnal penjualan. Nah, sama halnya dengan jurnal pembelian, itu adalah semua transaksi pembelian yang dicatat secara kredit. Dan sebaliknya kalau secara tunai di Pengeluaran. Tuh, jadi ada
timbal balik antara jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas dan juga jurnal pembelian dengan jurnal penjualan kas. Nah, di antara 4 jurnal ini yang tidak dapat dicatat di 4 jurnal ini maka kita masuk ke jurnal umum. Oke, ya. Nah, tahu apa pengertian dari masing-masing jurnal ya? Nah, transaksi yang kita catat itu ada 2, di mana transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Yang udah kita ketahui sebelumnya, jika pengeluaran itu dicatat di jurnal pembelian, di jurnal pengeluaran kas dan di jurnal umum. Kalau penerimaan kita catat di jurnal penjualan, di jurnal penerimaan kas dan di jurnal umum. Kenapa jurnal umum masuk ke kedua transaksi? Siapa yang tahu? Oke, betul ya Abel. Karena di jurnal umum itu ada retur penjualan dan retur Pembelian. Nah, kalau retur pembelian dicatat di pengeluaran, kalau retur penjualan dicatat di Penerimaan. Yang tahu ya apa aja transaksi yang di jurnal khusus? Sudah. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara pencatatan di jurnal khusus tersebut, kita harus mengetahui apa manfaat dari jurnal khusus tersebut. Yang pertama yaitu mudah ditelusuri jika ada kesalahan. Kenapa? Karena jurnal khusus itu kita catat secara terperinci. Nah, jika ada kesalahan kita mudah di mana kesalahan itu adanya. Jadi kita dapat mencek satu-satu jurnal karena jurnalnya sudah terperinci. Yang kedua itu ada dapat mengetahui saldo piutang dan utang. Kenapa? Karena di jurnal khusus ada jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Nah, di jurnal penjualan dan pembelian itu kita dapat secara langsung mengetahui berapa saldo piutang kita dan berapa saldo utang. Karena piutang dan utang ini kita dapatkan dari pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit. Oke. Yang terakhir yaitu memudahkan pemindah bukuan. Kenapa? Karena dicatat di jurnal khusus secara terperinci, jadi kita memindahkannya juga secara terperinci, mulai dari jurnal penjualan, jurnal pembelian sampai jurnal umum. Nah, oleh karena itu kita dapat memudahkan pemindahan pembukuan ke buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke cara pencatatan, siapa yang udah tahu posisi debit kredit dalam akuntansi sebelumnya? Apa arti dari yang di debit itu harta dan beban? Kenapa di kredit itu kewajiban modal dan pendapatan? Siapa yang dapat mengajukan dari ini? Yang tahu boleh bentar. Siapa yang tahu? Ada tahu? Itu letak saldo normalnya Pak. Kalau harta bertambah letak saldo normalnya di debit. Kalau beban bertambah juga letak saldo normalnya di debit. Sedangkan kewajiban modal dan pendapatan kalau bertambah letaknya di debit. Oke. Berarti kayak gitu semuanya. Nah, kebalikannya betul kata Abel tadi, harta dan beban bertambah di debit, kewajiban modal pendapatan bertambah di kredit. Kebalikannya, harta dan beban berkurang di kredit, kewajiban modal dan pendapatan berkurang di debit. Udah ingat posisi debit kredit dalam akuntansi? Ingat Pak. Udah ingat ya? Ini akan Bapak tanya nanti di dalam pencatatan karena ini akan pasti ada posisi debit dan kredit dalam sebuah pencatatan. Oke, ini ada contoh soal pengeluaran di mana ada jurnal yang dicatat di pengeluaran apa aja tadi? Siapa yang masih ingat? Ada 3 jurnal tadi yang di pengeluaran. Pembelian, pengeluaran kas, jurnal umum. Nah, betul. Ini adalah contoh jurnal pembelian, ini pengeluaran kas dan ini jurnal Umum. Nah, boleh satu orang baca soalnya yang paling belakang, Aina. Pada tanggal 1 Mei 2021 dibeli barang dagang dari PT Jaya seharga 8 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dengan nomor faktur F015. Lanjut yang kedua. Pada tanggal 5 Mei 2021 melunasi utang dagang kepada PT Jaya sebesar 8 juta dengan mendapat potongan sebesar 2% karena masih masa potongan sesuai faktur. Lanjut yang soal yang ketiga. Pada tanggal 30 Mei 2021
dikirim nota debit kepada PT Jaya atas pengembalian barang dagang dengan nomor faktur F015 pada tanggal 10 Mei 2021 karena rusak. Nah, ada 3 soal, di mana soal yang pada tanggal 1 itu jurnal pembelian, tanggal 5 jurnal pengeluaran kas, dan terakhir ada jurnal umum. Katanya di tanggal 1 dibeli barang. Dibeli barang itu kita dapat lihat. Oh, bentar, sebelum kita masuk ke catatan, siapa yang tahu apa arti dari 2/10 N30? Jika dibayar Li? pada tanggal 2 sebelum faktur, maka mendapatkan diskon sebesar 10%. Oke. Ada yang tahu lagi? Abel? Jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 2%. Sedangkan N30 artinya tanggal jatuh tempo dari pembelian. Betul kata Abel ya. Jadi yang betul itu adalah 2/10 N30. Ini artinya jika dibayar dalam 10 hari, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. Jika lebih dari 10 hari, rentang ke 30 hari tidak akan mendapatkan potongan. Dan 30 hari adalah jangka waktu pembelian. Oke, kita masuk ke dalam pencatatan. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei dibeli barang dagang 8 juta dengan syarat 2/10 N30. Pada saat pembelian yang ini jangan kita ganggu dulu. Ini sebagai persyaratan aja, tidak akan kita masukkan ke jurnal. Jadi kita fokus ke dalam ini dulu. Dibeli barang sebesar 8 juta. Nah, jurnal pembelian ini adalah contoh kolom di jurnal pembelian. Ada tanggal, ada nomor faktur, keterangan, ref pembelian terletak di debit, di kreditnya ada utang dagang. Sebelumnya udah Bapak bilang tadi ada posisi debit dan Kredit. di posisi debit ada pembelian, di posisi kredit ada. Utang dagang. Kenapa Bapak tambah akun? Kenapa di kolom jurnal pembelian ada akun lain-lain? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kenapa ada akun lain-lain di bagian debit di jurnal pembelian? Dikarenakan jika ada jurnal akun selain akun pembelian itu dimasukkan ke akun lain-lain. Contohnya, jika pada tanggal 1 Mei dibeli barang dagang 8 juta dengan potongan diskon 2 juta. Jadi langsung dibuat di diskon pembelian sebesar 2 juta. Jadi kan karena diskon pembelian di sini adalah akun pembelian, maka kita buat di diskon pembelian. Maka kita buat di akun lain-lain karena tidak termasuk ke pembelian. Pembelian adalah akun tersendiri. Ada mengerti semua? Oke. Kita kembali lagi ke soal. Pada tanggal 1 Mei dibeli 8 juta. Langsung saja kita masuk. Pada tanggal 1 Mei PD Jaya membeli dengan harga 8 juta dan kreditnya utang dagang sebesar 8 juta. Kenapa utang dagang? Kenapa enggak kas? Karena kredit. Oke, betul kan? Karena secara kredit. Ya. Oke, yang nomor 1 udah selesai. Kita masuk ke tanggal 5 Mei. Dibayar pelunasan utang sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N30. Di saat jurnal pengeluaran kas lah syarat ini kita gunakan, yaitu akan mendapatkan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Jika dibayar tanggal 5 dan mendapatkan diskon atau belum? Iya. Berarti udah mendapatkan 2%. Coba hitung berapa 2% dari 8 juta? 160. Udah betul jurnalnya? Pada tanggal 5 dibayar pelunasan utang sebesar 8 juta. Di kreditnya yang masuk ke kas kita itu cuma 7.840 dan 160-nya adalah potongan pembelian. Udah mengerti dalam hal jurnal pengeluaran kas? Dan tahu di mana letak posisinya ya? Kalau di jurnal pengeluaran kas itu bedanya di debit kredit itu ada penambahan utang dagang dan kas. Udah ngerti semua? Bisa kita lanjut ke Mau jurnal? nanya Pak,
Oke, apa? Berarti hasil dari yang syarat tuh di kas letaknya Pak. Ya, hasil yang syarat ini kan 2/10 N30 hasilnya adalah 100. 60. Itu kan adalah potongan Pembelian. Otomatis kita buat di potongan pembelian. Sisanya baru kita masukkan ke kas. Karena yang potongan pembelian dikurangkan dengan yang kita terima. Karena diberikan potongan pembelian. Udah ngerti semua? Dapat. Bisa dipahami ya, nanti ada soal. Bisa, Nggak ada Pak. yang nanti lagi. Ya. Oke, bisa kita masuk ke jurnal umum? Bisa. Oke, yang terakhir adalah jurnal Rekor pembelian. umum yaitu rekor. Pembelian. Oke. Pada tanggal 30 diberikan faktur rektur pembelian sebesar 500.000 dari PD Jaya. Siapa yang tahu apa itu rektur pembelian? Barang, arena, pusat dan hal lainnya. Jadi dikembalikan kepada orang tersebut yang telah mengeluarkan barang tersebut. Gak paham ya apa itu retur pembelian? Sama halnya dengan retur penjualan, berarti barang kita ada rusak sama orang, jadi orang tersebut kembalikan kepada kita. Ngerti semua? Oke, kita masuk ke contoh soal di pengeluaran yang terakhir. Pada tanggal 30 Mei ada retur pembelian sebesar 500.000. Dikarenakan retur pembelian tidak bisa kita catat di jurnal pembelian dan tidak juga bisa kita catat di jurnal pengeluaran, maka kita catat di jurnal Umum. Oke, jurnal umum adalah tabelnya, ada tabelnya. Dapat. Kasih semua kan? Jurnal umum itu tabelnya tanggal, nomor bukti atau nomor faktur, keterangan, trade, debit dan kredit. Tidak ada embel-embelnya seperti ini. Paham ya? Nah, untuk jurnalnya tersebut adalah utang dagang dan retur pembelian. Kenapa utang dagang kita buat? Kita akan mengembalikan barang kepada orang. Otomatis utang kita berkurang karena barangnya tersebut rusak. Jadi utang dagang kita berkurang sebesar 500.000. Siapa yang masih ingat saldo jika utang dagang kewajiban pertama di mana? Jadi karena utang dagang ada kewajiban berkurang, kita buat di dan retur pembelian di Oke, sudah paham? Belum? Bisa kita masuk ke contoh yang penerimaan? Bisa. Mungkin sudah paham semua ya? Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal penerimaan. Boleh satu orang Bella baca soalnya. 4 Mei 2021 dijual kepada PD itu PD ya Pak? PD. Dijual kepada PD Makmur Barang Dagang sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktor nomor F.001. Oke. 9 Mei 2021 diterima pelunasan piutang dari PD Makmur pada tanggal 4 Mei 2021. 30 Mei 2021 dikirim nota kredit kepada PD Makmur atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 1 juta. Faktur nomor F002 pada tanggal 27 Mei 2021. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait pengeluaran. Sekarang kita akan membahas tentang pengeluaran penerimaan. Tidak jauh bedanya antara penerimaan dan pengeluaran, cuma nama akunnya yang berbeda. Siapa yang masih paham? Boleh tunjuk 3 orang. Siapa yang mau membuat ketiga soal? Shirley. Berarti Shirley nomor 4 ya. 2 lagi siapa? Nggak ada, Bapak tunjuk. Bapak tunjuk ya. Boleh. Alvina yang tanggal 9, Cindy yang tanggal 30. Silakan satu. Itu sudah Bapak buatkan contoh format jurnal penjualan ini untuk soalnya ada di sebelah kiri ya.
Yang main HP mau disitu dulu HP. Selanjutnya siapa tadi? Alvina. Itu soalnya ada bapak bagian sebelah sini. Revisi ya. Tadi ada yang permisi lebih dulu teman yang masuk dulu ya. Ini tadi ada dua. Sekarang kita belajar. Ibu. Ibu. Oke, selanjutnya sini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu soal tanah 4 dijual sebesar 7 barang dagangan sebesar 7 juta dengan syarat 2 plus 10 dan 30. Ada betul punya teman? Betul. Pada tanggal 34 PD Makmur menjual sebesar 7 juta. DP 7 juta, di kredit 7 juta. Karena di jurnal penjualan ada kolom syarat penjualan, kita buat di penjualan 2 plus 10 dan 30. Nanti supaya di jurnal penjualan. Oke, kita lanjut ke tanggal 9 ada pelunasan piutang sebesar 7 juta dengan syarat 2 plus 10 dan 30. Udah mendapatkan diskon atau belum? Sudah. Karena dari tanggal 4 ke tanggal 9 adalah 5 hari, batasnya adalah 10 hari, otomatis mendapatkan potongan. Berarti potongannya 2% dari 7 juta sebesar 140.000. Dikarenakan ada potongan, otomatis kas kita yang keluar cuma 6.840.000.
dan piutang dagang sebesar 7 juta. Oke. Yang paham semua jumlah penerimaan kas ya? Oke. Yang terakhir ada retur penjualan di tanggal 30 sebesar 1 juta, sama yang tadi jurnal umumnya tadi. Yang tadi utang dagangnya di sebelah debit, dan sekarang piutang dagang di sebelah kredit. Paham semua dalam pencatatan penerimaan? Ada yang nggak paham nggak? Boleh bertanya. Kenapa pencatatannya di sini atau hal lainnya? Berarti Pak paham semua ya? Oke. Nah, dapat kita lihat sendiri hasil dari teman-teman tadi, yaitu pada tanggal 4. Betul ya? Ini juga betul. Ini juga betul. Oke. Karena berarti udah mengerti semua ya terkait jurnal khusus. Oke. Karena semua sudah mengerti, Bapak akan memberikan sebuah soal, yaitu berkelompok. Oke, kita screen dulu untuk kelompoknya. Tadi cuma Rizky yang hadir ya? Ya, Pak. Oke. Kita screen ya, jumlahnya ada 5. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke, dapat kita lihat di kelompok pertama ada Nadia, Vina, Bella, Vera, Nifah. Kelompok kedua ada Cynthia, Serlik, Bang Nanda. Kelompok 3 Lini, Lili, Kesi, sama Bobi. Kelompok 4 Cindy, Sonia, Abel, Indiani. Dan kelompok 5 ada Mary, Feria, Laura, sama Aina. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 5 sini. Jangan ada berisik. Oh, nggak ada, berarti Bapak bukan masukkan. Silakan masukkannya kelompok ketiga, nggak apa-apa Bang. Nanti bikin masuk ke tim juga ya. Kelompok 2 mana? Ya, bentuk kelompoknya bentuk ini. Ayo cepat, suaranya nggak bersuara. Yang bergerak cuma kaki, tangan, seluruh tubuh. Itu jalan bergerak. Ini kelompok? Ini kelompok? Ini apa dijelaskan dulu ya? Ini boleh silakan kelompok berapa anggota, ini boleh bicara langsung diisi di kolom dulu. Ini kelompok? Ini kelompok? Bapak beri waktu 10 menit ya, karena sekarang sudah pergi dari semuanya. 10 menit lebih juga punya. Oke, silakan. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya langsung ke Bapak ya. Tidak ada yang berisik ya.
Ini kelompoknya berapa semua? Ada yang nggak paham terkait sama ini? Ini kelompok berapa? Ada yang nggak paham? Ini kelompok 4, 5. Apa? Ya. Karena kan ini di penjualan, kalau di penjualan itu masyarakatnya belum ada potongannya. Kalau di penerimaan udah ada potongan. Kita buat potongannya di penerimaan. Kalau di penjualan cuma syaratnya kan belum dibayar. Kalau ini udah dibayar. paham? Paham. Dan Dapat. apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kan tanggalnya, jadi berarti belum tanggal. Nanti kan ada tuh keterangannya ini tanggal di mungkin bukti itu misalnya kan di sebuah tahu kwitansi nggak semuanya? Itu kwitansi itu untuk apa sebenarnya? Bukti kan berarti otomatis kan bukti itu ada nomor buktinya berapa itu kan kita data di nomor ya. Faktornya, Kak. Ada yang belum saja? Ada yang udah selesai? Udah semuanya? Oke. Dari terakhir dulu, Pak. Nah, kita spin aja lah yang tadi kan. Oke, kita spin bentar ya. Bapak nggak boleh berputar-putar. Kelompoknya. Ya. Oke, kita ada berapa kelompok? 5. Oke. Untuk soal pertama kita spin ya. Untuk soal pertama itu dijawab oleh kelompok 5. Oke, silakan kelompok 2 salah satu kelompok. Spin. Oke, kita spin aja dulu ya. Untuk soal nomor 2 itu dijawab oleh Kelompok 5. Oke, satu lagi satu kelompok lagi ya. Kelompok 6. Oke, soal nomor 3 itu dia kelompok. 3. Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 4 tidak mendapatkan nomor. Oke, silakan yang soal nomor 1 dijawab. Nomor 1 siapa kelompok berapa tadi? Nomor 2. Oke, silakan. Langsung buat di kolom yang lapor buat kalian. Apa? Minggu besok lagi kita buat tugas kelompoknya. Nah, berarti kalau mau tambah soal berarti udah mengerti semua ya? Tidak paham semua. Ya, oke, nanti pembahasannya juga. Apa? Kapan kita ulangan, Kak? Ulangan? Ya. Berarti udah paham betul terkait dengan Udah, Pak. Oke, besok kita langsung ulangan. Oke. Perhatikan ke depan dulu ya. Tolong suaranya dikondisikan. Apa?
Bapak pertimbangkan sama dosen lagi ya. Saya perlu baik. Sama Bapak karena udah VBS kampus di kampus itu masih yakin Bapak. Oke, perhatikan ke depan. Oke, untuk soal nomor 1 ada yang beda nggak soal isinya? Betul ya semua? Oke, yang silakan tepuk tangan ke kelompok 2. Selanjutnya jurnal penerimaan kas yang nomor 2. Kelompok 5, Pak. Oke. Nanti di luar minta keluar ya. Enggak ini aja Bapak di ruang sini. Jadi Bapak pakai apa? Oke, perhatikan ke depan dulu. Oke, soal nomor 2 ada yang beda nggak isinya? Siapa yang beda? Kenapa beda? Berarti dikasnya Ada lupa deh, Pak. Pak, ini terus dulu ya. Telah buat kami, Pak. Kami kira ada potongan terus, Pak. kalau ada potongan itu kan potongannya adalah 2/10 ayat 30 otomatis rentannya 10 dari tanggal 2 tanggal 15 dalam 10 hari atau berapa? Jadi tidak mendapatkan potongan. Oke, dipelajari lagi ya kelompok berapa tadi kelompok 5 ya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir silakan siapa tadi kelompok? Oke, ada yang beda nggak isinya sama yang di depan? Jadi sama semua ya, berarti yang soal terakhir betul ya? Oke. Boleh dikumpulkan itunya gambar jawabannya. Oke, ya. Oke, berarti udah paham semuanya terkait jurnal khusus? Ada yang mau ditanyakan terkait jurnal khusus? Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak review lagi terkait jurnal khusus, di mana jurnal khusus itu adalah jurnal yang dicetak secara terperinci. Di jurnal khusus tersebut ada 5 jurnal, yaitu jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran, penerimaan, dan jurnal umum. Oke, manfaatnya yaitu yang pertama untuk dapat memudahkan terjadi kesalahan, terperinci, dan yang secara detail itu dapat kita ketahui secara cepat. Oke, yang pencatatannya juga udah paham semua ya? Berarti udah dapat Bapak kita ulangan minggu depan? Oke ya, mau dipelajari di rumah ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Karena jam sudah menunjukkan waktu istirahat juga, Bapak tutup aja. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam